Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kesha Brigita Yusarlamba dalam program Education Talk Politeknik Bosowa. Tentunya program ini menayangkan seputar edukasi, pengalaman, dan tips and trik mengenai dunia vokasi. Nah, teman-teman, kali ini saya bersama salah satu mahasiswi cantik tentunya yang berprestasi kali ini yang merupakan juara satu umum Pilmapres Politeknik Bosowa tentunya di Prodi Perpajakan. Baik nih, sebelum jauh ke depan pembahasan kita, mari kita kenalan dengan kakak satu ini. Halo kakak. Halo Kak, Perkenalkan diri dulu dong, namanya siapa dan nama panggilannya apa? baik perkenalkan nama saya Alisa Salsabila, angkatan 2024, Prodi Perpajakan Politeknik Bosowa, biasa disapa Alisa Kak. Oke, baik Kak Alisa. Saya dengar-dengar nih kakak merupakan juara satu umum Pilmapres Prodi Perpajakan di Politeknik Bosowa. Iya Kak. Wah, berarti pintar ya. Apalagi jurusan perpajakan itu merupakan jurusan sulit bagi saya dan tidak sulit bagi Kak Alisha. Nih, saya mau penasaran dulu Kak, mau kilas balik. Apa yang membuat Kakak milih prodi perpajakan sebagai jurusan karir Kakak ke depannya? Baik Kak, saya memilih Prodi Perpajakan khususnya di Politeknik Bosowa Kak, karena seperti yang kita ketahui bahwa eh, pendapatan pendapatan terbesar di negara itu Kak berada pada pendapatan pada pajak Kak. Oke. Jadi saya termotivasi Kak untuk bergabung langsung ke khususnya ke prodi perpajakan, karena dari prodi perpajakan Kak banyak banyak yang kita bisa, banyak peluang karirnya Kak, banyak peluangnya untuk di perusahaan. Apalagi tentang dunia perekonomian di Indonesia ini. Iya Kak. Jadi itu yang buat Kak Alisha salah satunya juga termotivasi untuk memiliki jurusan perpajakan sebagai jenjang karir awalnya Kak Alisha sendiri. Baik nih Kak Alisha, boleh tidak kita cerita seru tentang pengalamannya Kak Alisha juara satu umum di ajang perlombaan Pilmapres Prodi Perpajakan Politeknik Bosowa. Apa sih Kak yang buat kakak ini termotivasi mengikuti perlombaan Pilmapres ini Kak? Baik Kak. Yang pertama Kak, saya itu tidak berekspektasi tinggi pada saat itu. Niat saya Kak hanya untuk mencari pengalaman saja. Terus saya mendaftar Kak. Pas saya mendaftar, saya dikasih masuk di salah satu grup WhatsApp yang di dalamnya itu peserta Pilmapres. Oke. Dan hal yang membuat saya deg-degan Kak, karena ternyata saingan saya bukan cuma angkatan saya Kak, karena banyak kakak senior saya juga yang ikut pada kompetisi tersebut. Wow, berarti saingannya sangat banyak, terutama juga pasti senior-seniornya Alisha yang sebelumnya pasti sudah memiliki materi-materi yang di bawah-bawahnya yang sebelumnya itu ya, sebelum Alisha belajar. Nah, kira-kira nih Alisha kalau boleh tahu nih, tahapan apa yang buat Alisha deg-degan dan tahapan apa yang menurut Alisha itu paling menarik dan paling menantang ketika melakukan perlombaan Pilmapres ini? Ya, baik Kak. Tentunya Kak pada saat pemilihan mahasiswa berprestasi, khususnya di seleksi pertama Kak, banyak sekali tahapan-tahapan yang ada di Oke. dalamnya. Kita diminta untuk membuat sebuah laporan keuangan Kak, dan di mana laporan keuangan tersebut itu hanya memerlukan waktu 2 jam Kak, 2 jam Oke. untuk bisa menyelesaikan laporan keuangan tersebut. Yang seperti kita ketahui bahwa eh, banyak sekali tahapan-tahapan sehingga bisa menjadi sebuah laporan keuangan Kak. Mulai dari kita hanya dikasih sebuah kertas transaksi Oke. soal Kak, sama kertas-kertas untuk mengerjakan laporan keuangan. Dan yang pertama Kak, dari transaksi tersebut kita masukkan ke sebuah jurnal umum. Terus jurnal umum kita masukkan ke posting ke buku besar. Terus di Oke. buku besar Kak kita masukkan ke neraca. Setelah neraca ada yang namanya penyelesaian. Setelah penyelesaian ada lagi neraca setelah penyelesaian, dan terbentuklah sebuah laporan keuangan Kak. Oke. Dan di dalam laporan keuangan tersebut
banyak lagi Kak, di dalamnya ada laba rugi, ada neraca, Perubahan modal. ya ada perubahan modal Kak, dan masih banyak tahapan-tahapan yang harus diselesaikan Kak dalam waktu 2 jam. Itu hal yang paling menantang sih Kak menurut saya. Iya, apalagi nih kalau jurusan perpajakan mengerjakan transaksional laporan keuangan yang tentunya itu dari dasar akuntansi sendiri ya. Ya Kak. Wow, apa sih strategi Alisha ketika Alisha sedang mengerjakan tahapan-tahapan itu? Sampai akhirnya Alisha nih juara 1 umum Ya. Pilmapres. Ya baik Kak. Sedikit flashback Kak ke belakang. Pada saat saya SMA dulu Kak, saya jurusan itu jurusan IPS, dan di mana jurusan IPS tersebut itu kan kita belajar ada mata pelajaran ekonomi Kak, Iya. yang di mana itu membahas sebuah akuntansi. Jadi saya Kak sudah mempunyai dasar setelah memasuki dunia perpajakan. Jadi pada saat mengerjakan sebuah laporan keuangan tersebut Kak, saya sudah tahu bagaimana dasar-dasarnya untuk menyusun laporan keuangan Kak. Jadi strateginya Kak Alisha ini karena Kak Alisha sudah memiliki background ekonomi, tentunya background akuntansi. Ketika saat mengerjakan tentang laporan keuangan, Kak Alisha sudah memiliki bayang-bayangannya, sehingga Kak Alisha menerapkan strategi itu sehingga mendapatkan juara 1. Ya, Kak. Apa yang buat kakak bisa termotivasi dan meyakinkan diri bahwa kayaknya saya bakal juara 1 nih? Ada nggak Kak? Ya Kak. Yang awalnya Kak, pada saat yang pertama saya mendaftar itu saya hanya ingin mencari pengalaman. Oke. Dan pada saat diumumkan Kak yang seleksi pertama itu diumumkan 5 besarnya Kak, dikerucutkan menjadi 5 besar, dan saya kaget Kak, ternyata nama saya ada di dalam 5 peserta tersebut untuk mengikuti tahap selanjutnya. Dan pada saat itu Kak, saya juga kaget, kenapa bisa nama saya ada di sini. Dan dari situlah Kak saya belajar lebih giat lagi untuk bisa masuk ke tahap kedua tersebut Kak, dan bisa menjadi juara. Luar biasa sekali, tentunya mencari pengalaman dan akhirnya juga mendapatkan hadiah berbuah hasil dari semua pelajaran-pelajaran yang Kak Alisha lakukan sehingga mendapatkan juara 1. Nah Kak, pertanyaan terakhir untuk saya nih. Tadi kan kakak udah menceritakan pengalaman-pengalamannya dari tahapan-tahapan yang buat kakak deg-degan, dari tahapan-tahapan yang menurut kakak susah, apalagi lawannya senior-seniornya yang tentunya memiliki skill teori lebih lagi sebelum Kak Alisha nih Kak. Motivasi kakak untuk adik-adiknya di Politeknik Bosowa terutama prodi perpajakan. Ya, baik Kak. Seperti yang kita ketahui bahwa jangan takut untuk mencoba Kak, karena kita tidak tahu sejauh apa kita bisa melangkah, dan sesuatu hal yang bagi kita itu mustahil mungkin bisa menjadi sebuah kenyataan kalau kita ingin mencoba sesuatu Kak. Wow, luar biasa sekali motivasi dari Kak Alisha ini. Dan kesan-kesannya kakak selama kakak mengikuti perlombaan di Pilmapres Prodi Pajakan Politeknik Bosowa untuk tahun ini. Kesan-kesannya Kak, saya banyak terima kasih kepada panitia pelaksana yang telah memberikan wadah untuk kita bisa berkembang, khususnya mahasiswa perpajakan Politeknik Bosowa. Kita bisa bersinar dan kita bisa mengasah kemampuan kita untuk terus berkembang. Oke, Kak Alisha. Baik Kak Alisha, terima kasih banyak untuk waktunya, untuk kesingkatnya udah mau menceritakan tentang pengalaman serunya ketika mengikuti kegiatan Pilmapres Prodi Perpajakan Politeknik Bosowa lalu mendapatkan juara 1. Selamat untuk Kak Alisha. Makasih, Kak. Tentunya pengalaman itu pasti akan bisa Kak Alisha aplikasikan nanti menjadi tiket masuk di dunia pekerjaan. Apalagi nih prodi perpajakan, dan tentunya prodi perpajakan ini membahas tentang ekonomi negara. Dan itu memang luas jangkauannya sehingga saya yakin dan percaya semua pengalaman-pengalaman yang Kak Alisha lakukan mungkin dari saat ini sampai akhirnya nanti lulus bisa sangat berpengaruh buat Kak Alisha sendiri. Oke teman-teman, itu merupakan cerita
singkat dari pengalaman mahasiswi juara 1 Pilmapres Prodi Perpajakan Politeknik Bosowa. Baik, saya Kesha Brigita pamit undur diri dari program podcast Bosowa Education Talk Politeknik Bosowa kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.